Selamat pagi Ners, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Dewi dan juga teman-teman kelompok SGD 6 yang akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami terkait faktor risiko dan juga potensi bencana di wilayah Bali dan Indonesia, di mana kelompok SGD 6 mendapatkan topik terkait bencana di Pulau Sumatera. Berikut merupakan kelompok SGD 6, terdiri dari 10 orang anggota. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan, di mana bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan juga non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, dilihat dari letak Indonesia berdasarkan dari sisi geologis dan juga geografisnya. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik, yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap gempa bumi, tsunami, dan juga letusan gunung api. Baik, selanjutnya itu mengenai tujuan dari pembuatan laporan. Di mana tujuan dari pembuatan laporan itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penjelasan mengenai bencana alam secara umum. Yang kedua yaitu untuk mengetahui potensi bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya bencana di Pulau Sumatera. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penjelasan manfaat yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat dari penyusunan laporan. Di mana manfaat dari penyusunan laporan ini yaitu yang pertama untuk menambah wawasan mengenai faktor resiko potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera. Kemudian yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai sumber kajian dalam upaya menghadapi bencana-bencana yang dapat terjadi khususnya di Provinsi Sumatera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bencana pertama yang kami dapatkan yaitu tentang kasus kejadian banjir dan tanah longsor Sumatera Utara akibatkan korban jiwa, di mana pada awal Juli 2020, Pusat Pengendali Operasi BNPB mencatat kejadian bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara. BPBD Kota Pematang Siantar melaporkan banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Tanjung Pingir, Kecamatan Sinantar, Martoba pada hari Sabtu, 11 Juli 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Warga meninggal karena hanyut terbawa arus saat mengendarai sepeda motor. Bencana kedua berupa tanah longsor yang terjadi di 2 lokasi, yakni di Kabupaten Simalungun dan Deli Serdang. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan BPBD, didapatkan hasil bahwa tanah longsor di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Simalungun menyebabkan 7 keluarga mengungsi serta menimbulkan kerugian material yang mencakup 2 rumah dan 1 gereja tertimbun longsor, serta 15 rumah lain terdampak. Sedangkan longsor lainnya terjadi di Desa Demak Maligo, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, pada Minggu 12 Juli 2020. Tanah longsor yang terjadi pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 1 orang luka berat dan 3 keluarga mengungsi akibat rumah mengalami kerusakan berat. Korban luka tersebut telah dirawat di RSUD Deli Serdang untuk perawatan intensif. Berdasarkan laporan BPBD, sejumlah kejadian tersebut dipicu oleh faktor hujan dengan intensitas tinggi, sedangkan longsor dipengaruhi juga oleh kondisi tanah yang labil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen bencana oleh pihak terkait. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penanggulangan bencana terdiri dari 3 tahapan, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada tahap prabencana berfokus pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Pada kasus dijelaskan bahwa tahap kesiapsiagaan, masyarakat dihimbau untuk mengenali tanda alam dan lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk membangun peringatan dini dalam mengantisipasi ancaman bahaya, terutama bencana alam. Yang kedua, tahap bencana terdiri dari tahap tanggap darurat dan bantuan darurat.
Tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait adalah manajemen tanggap darurat terkait evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan, perlindungan, dan lain sebagainya. Selain itu, tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kabupaten Simalungun telah melakukan upaya penanganan darurat seperti pengerahan alat berat untuk membersihkan material lumpur. Sedangkan tim reaksi cepat BPBD Kota Pemantang Siantar telah melakukan upaya penanganan darurat seperti kaji cepat, evakuasi korban, dan pembersihan sisa material lumpur. Adapun peran tenaga kesehatan, yakni keterlibatan tenaga kesehatan meliputi individu yang tergabung dalam TRC BPBD Kota Pemantang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Tindakan yang dilakukan adalah memberikan penanganan darurat seperti pengkajian cepat, evakuasi korban, dan pertolongan pertama pada korban. Selain itu, peran tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Deli Serdang adalah memberikan perawatan intensif untuk pasien rujukan dari BPBD yang mengalami luka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bencana kedua, yaitu banjir dan tanah longsor melanda Sumatera Barat. Akibat cuaca ekstrim, BPBD di Sumatera Barat mencatat terdapat 5 daerah yang terdampak bencana, yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman, dan Kepulauan Mentawai. Padang Pariaman mengalami tanah longsor dan pohon tumbang akibat hujan badai. Sedangkan 4 daerah lainnya, yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman, dan Kepulauan Mentawai dilanda banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mas. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan manajemen bencana oleh pihak terkait dan juga peran dari tenaga kesehatan. Di mana pada bencana yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya Padang Pariaman, melibatkan beberapa pihak dari pemerintah dan juga masyarakat. Jika dilihat dari segi pemerintah, pihak yang terlibat ada Bupati Padang Pariaman, BPBD Sumatera Barat, serta tim gabungan yang terdiri dari TNI dan juga Polri. Di mana peran dari Bupati Padang Pariaman sendiri yaitu membantu memberikan arahan terkait dengan hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Sedangkan peran dari BPBD yaitu memberikan informasi mengenai kondisi baik lingkungan maupun masyarakat di Padang Pariaman sekaligus menjadi petugas pembantu dalam proses evakuasi serta menyelamatkan warga yang terdampak dari bencana. Sedangkan dari masyarakat serta tim gabungan TNI Polri di sini berperan dalam membantu evakuasi juga terhadap korban-korban yang terdampak bencana. Adapun peran ataupun keterlibatan dari tenaga kesehatan dalam bencana ini pada kasus memang tidak terlihat langsung atau tidak ditayangkan langsung apa-apa saja peran dari tenaga kesehatan. Namun melihat dari banyaknya korban yaitu sejumlah 3 orang korban yang mengalami luka-luka, di sini dapat dilihat langsung peran dari tenaga kesehatan yaitu membantu dalam proses penanganan luka tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kori. Sebelumnya, lanjutkan adalah bagaimana faktor risiko dan apa potensi bencana yang mungkin terjadi, baik bencana alam maupun bencana akibat perilaku manusia pada beberapa wilayah Indonesia, terutama untuk di daerah Sumatera. Kita ketahui sendiri, Sumatera ini merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh Ring of Fire, yang menyebabkan di daerah ini terdapat gunung api aktif. Di mana selain itu terdapat juga patahan yang cukup besar akibat aktivitas tektonik. Misalnya patahan Semangku yang membentang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Kurang lebih itu hampir mencapai 2000 km. Hal ini menyebabkan adanya aktivitas patahan dan juga gunung api dapat meningkatkan risiko dari terjadinya yakni seperti gempa bumi, tanah dan juga ada erupsi gunung berapi. Sekian dari saya kembali dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk faktor selanjutnya, faktor yang berpotensi menyebabkan bencana, di sini kondisi geologis dan geografi menyebabkan Sumatera Barat menjadi daerah yang memiliki potensi bencana seperti letusan gunung, gempa, banjir, tanah longsor, angin ribut, dan tsunami. Ini faktor risikonya itu
Salah satunya faktor risiko gempa akibat patahan lempengan. Di Sumatera Barat, gempa-gempa yang berafiliasi dengan patahan Sumatera merupakan gempa-gempa berkekuatan sedang hingga kuat dengan potensi kedalaman dangkal kurang dari 20 km. Kuat gempa dengan kedalaman yang dangkal dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat dan sangat memungkinkan terjadinya bencana. Lalu terjadinya tanah longsor serta akan menambah kerugian yang akan diakibatkan oleh gempa bumi pada wilayah tersebut. Jadi di wilayah Sumatera Barat ini terdapat garis lurus antara lempengan patahan-patahan bumi. Jadi ini akan menjadi resiko dan berpotensi terjadinya bencana gempa bumi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Dewi. Kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada kelompok SGD 6 akan mengambil dua topik bencana, yaitu bencana yang pertama, kejadian banjir dan tanah longsor. Kejadian yang kedua, yaitu mengenai kejadian tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa di Sumatera Barat. Sumatera merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh ring of fire yang menyebabkan di daerah ini terdapat gunung api aktif. Selain itu, terdapat patahan yang cukup besar akibat aktivitas tektonik, misalnya patahan Semongko yang membentang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Aktivitas patahan dan gunung api ini dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana yakni gempa yang terjadi di Sumatera Barat, misalnya di Bengkulu. Berdasarkan kajian risiko bencana yang disusun oleh BNPB pada tahun 2015, Pulau Sumatera rawan terjadi bencana kebakaran lahan dan hutan. Nah, beberapa daerah di Sumatera juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana lain seperti abrasi pantai, perubahan iklim, serta tanah longsor. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok SGD 6. Om Santi Om.